Ini bukan helm baru di tahun ini, helmnya rilis tahun lalu. Cuman helm ini merupakan salah satu wishlist gue dari semenjak helm ini launching. Gue penasaran banget dan alhamdulillah akhirnya bisa juga review hari ini di studio Acun Hobi. Ini dia GPR Tech Street by NHK. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Jandi. Jadi sekarang gue bakal review helm yang jadi salah satu wishlist gue di tahun ini. Dari tahun lalu malahan dia pertama launching. Gue kepengen helm ini dan baru kesampaian sekarang kesempatannya. Alhamdulillah ini dia GPR Tech Street dari NHK. Oke, banyak hal menarik menurut gue dari helm ini karena banyak banget pokoknya dari poin-poin. Dia ada versi race-nya, ini versi street-nya gitu. Jadi gue penasaran banget sama helm ini sebenarnya gitu. Jadi sekarang kita langsung bahas aja lebih detail soal helmnya. Ini dia GPR Tech Street, mulai dari si eksteriornya dulu. Dari segi desain udah jelas banget kalau misalnya helm ini tuh mengarah ke racing oriented atau sporty juga, pure sport. Karena emang dia itu replika dari versi race-nya, yaitu versi GPR Tech yang versi race, ini versi street-nya. Jadi dari eksterior sebenarnya tidak ada perbedaan dengan yang versi race-nya. Sambil gue buka juga ini pelindung visornya. Cuman yang membedakan ya ada di materialnya, antara kita bahas lebih lanjut soal perbedaannya. Dari bentuknya helm ini punya kesan aerodinamis yang bisa bikin helm itu jadi minim turbulensi. Itu tuh kelihatan dari bentuk dari depan ke belakang yang meruncing sampai ke bagian spoilernya. Bagian spoilernya pun terlihat cukup besar ke helm kekinian. Cuman gue ngeliatnya secara keseluruhan helm ini minim lekukan yang tidak perlu. Jadi lekukannya tuh pas kalau menurut gue, nggak banyak ina-inu. Jadi gue suka banget, simple banget untuk si helmnya. Jadi ya ini salah satu helm full face yang menarik sih buat gue dari segi bentuk gitu, karena emang simple. Dan ditambah untuk versi straight ini juga sudah menggunakan flat visor di bagian visor, jadi makin kentara aja kesan pure sport dari helm ini. Dia udah flat visor, ada fiturnya pun di sini ada visor lock. Jadi ini oke banget, langsung ada genggamannya juga di sini. Ada hook buat kita naikin si visornya. Oke. Dan dia smooth, nggak ada leveling, cuman dia smooth banget, bisa berhenti dimanapun. Jadi ringan untuk si face shield holdernya. Terus dia juga dilengkapi dengan push pin untuk yang versi street. Cuman kalau misalnya kalian mau ganti pakai push pin yang ada untuk tear off post-nya juga bisa. Jadi ini bisa pakai pin lock di bagian dalamnya, anti fog by pin lock. Kalau nggak salah pin lock 70 untuk yang versi street. Kalau yang versi yang race bisa 120 pin locknya. Terus bagian luarnya kalau misalnya kalian ganti push pinnya bisa pakai tear off juga gitu. Jadi ini udah lengkap kalau menurut gue untuk fitur visornya. Dan juga ini kalau gue baca dia klaim anti scratch untuk visornya, dan juga visionnya cukup wide sampai ke 990 derajat, 190 derajat, jadi hampir setengah lingkaran atau lebih dari setengah lingkaran berarti ya untuk view-nya. Jadi ini sangat wide. Dan juga untuk trim rubbernya di sini, trim rubber untuk si list-listnya juga ini oke banget. Ini cukup detail untuk helm seharga 1 jutaan lebih, udah seharusnya lebih detail. Dan juga ini ada soft touch di bagian face shield holdernya. Jadi ini juga salah satu good point kalau menurut gue, karena sangat detail sih gitu. Oke, itu untuk bagian visornya. Tapi walaupun helm ini terlihat sangat racing banget gitu ya, cuman dia tuh nggak boleh dipakai untuk balapan. Di sini ada tulisan kok jelas. Waktu kalian beli pasti ada tulisan warning not for racing track, karena emang secara komponen ada compliance khusus untuk di ajang balap profesional, terutama di material dan juga untuk disertifikasi si helmnya. Jadi nggak bisa sembarangan semua helm masuk ke ajang balap profesional. Dan helm ini juga belum bisa dipakai di ajang balap profesional untuk yang versi streetnya, kecuali yang versi race karena dia udah Snell, udah tersertifikasi oleh FIM juga, material juga lebih advance gitu. Itu untuk yang versi race. Cuman untuk versi ini bukan berarti dia jelek materialnya, karena
Ini tuh untuk versi straight-nya menurut gue untuk materialnya udah cukup baik. Untuk materialnya dia menggunakan advanced thermopolymer. Jadi bahannya thermopolymer yang dengan teknologi advance dari si NHK, dan emang kelihatan kalau misalnya ini emang cukup solid banget, kokoh banget walaupun masih berbahan termoplastik. Cuman ya yang lebih menarik lagi, shellnya dia punya dua ukuran shell size untuk setiap sizing helmet. Jadi gue ngeliat anak ini lebih paham soal fitment orang itu berbeda-beda. Jadi ini yang paling penting. Kalau gue ngeliatnya seperti itu, anak itu paham betul kalau kepala itu beda-beda. Jadi dia provide 7 helmet size. Jadi ada 7 size mulai dari XS, S, ada ke M strip L, langsung ke L, ke XL, double XL. Jadi banyak banget size-nya. Dan dia juga provide 2 buah outer shell size. Jadi untuk yang size XS sampai ke M strip L, kalau nggak salah dia tuh size-nya yang lebih kecil, dan untuk yang versi size helmetnya L sampai ke XL atau double XL dia size outernya lebih besar. Jadi masih bisa menyesuaikan dengan kontur dengan postur tubuh kalian gitu. Jadi itu gue ngelihatnya kalau NHK ini sangat paham dengan fitment, dan juga ditambah setiap pembeliannya kalian bakal dikasih ini adjuster untuk di bagian front pad. Jadi ini detail banget. Jadi kalian bisa fitting helm ini sesuai dengan kepala kalian. Jadi kalian bakal dapat ini nih untuk padding di bagian front pad, untuk kalian adjust lagi lebih nyamannya seperti apa. Kalau misalnya cukup kosong, tinggal kalian tambahin untuk si padding ini bagian front padnya. Dan ini tambahannya satu lagi itu dia dikasih ini penutup untuk di bagian mount fan. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa si anginnya terlalu besar bagian mount fan, ini tinggal tutup pakai cover pakai ini, jadinya anginnya bisa kalian atur mau sebanyak apa gitu di bagian mount fan, tapi di bagian dalam ntar makainya gitu. Oke, dan selanjutnya ke bagian sirkulasi udaranya. NHK ini provide 3D air ventilation kalau nggak salah. Jadi intinya dia punya beberapa intake untuk udara masuk. Jadi di sini ada mount fan dengan mekanisme sliding, lihat jelasnya cukup besar. Ada juga forehead ventilation dengan mekanisme sliding juga. Dan yang terakhir ada top air ventilation untuk intake-nya, mekanisme sliding. Oke, jadi ada 3 buah, dan juga ada 1 buah atau 2 buah outlet ventilation bagian belakang di sini di bawah spoilernya. Ini ada juga untuk ngeluarin hawa panas gitu. Dan untuk tambahan soal sirkulasi udara di dalam helmnya ada nose guard juga di sini. Nose guard juga salah satu fungsinya biar si ambun nafas kita nggak naik ke atas, tercover juga sama si nose guard itu. Cuman emang nggak 100% optimal. Cuman ini sangat cukup membantu juga sih dibandingkan tidak memakai sama sekali untuk versi nose guardnya. Oke, itu untuk eksterior. Overall helm ini untuk sebuah helm street atau road legal atau road version udah cukup lengkap dari fitur eksteriornya gue pikir gitu. Cuman dia masih single visor karena emang karakternya dia lebih ke sport, jadi dia provide single visor. Dan selebihnya untuk eksterior dia udah sangat lengkap menurut gue gitu. Sudah lengkap untuk eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Oke, sekarang kita bahas soal interiornya. Yang pertama dari bagian dulu, mau sebut dulu ini. Kalau misalnya kita ngelihat secara sekilas atau secara cepat ngelihatnya gitu, konstruksinya emang kelihatan lebih premium di sama-sama dengan beberapa helm internasional, karena emang NHK pun udah go internasional. Jadi untuk ngelihat paddingnya di bagian bawah sini, ini kelihatan kalau helmnya kayaknya oke banget secara fitment. Dan bisa kelihatan jelas ada 2 garis merah, berarti helm ini punya fitur EQRS atau Emergency Quick Release System. Jadi kalau misalnya kalian amit-amitnya crash atau usernya crash menggunakan helm ini, biar nggak nambah trauma lagi di bagian kepalanya, kalau mau ngelepas helmnya, kalian tinggal tarik si paddingnya di sini, EQRS-nya, tarik untuk melepas front pad-nya, jadi lebih mudah buat melepas si helm yang lagi kena kecelakaan tersebut gitu. Itu fungsi EQRS di sini. Dan kalau misalnya dilihat-lihat ini konstruksinya, gue ngelihatnya ada beberapa, dari luar aja kita bisa ngelihat kalau misalnya ini tuh di provide beberapa padding yang lebih banyak. Yang pertama tuh ada cheek pad,
Ini cheek pad, ada crown pad tentunya, dan juga ini ada chin curtain. Chin curtainnya pun dua, dia dikasih dua lapisan. Ini buat adjusternya lagi, dan ada chin curtainnya lagi. Jadi ini kayaknya gue ngeliat biar si helm ini lebih kedap banget ngeliatnya gitu. Jadi karena emang gue juga ngebaca dia 40% lebih kedap dibandingkan dengan helm pada umumnya. Tapi kalau ngeliat konstruksi di sini, karena ya wajar aja ini helm kedap banget karena emang konstruksinya beneran nutup banget bagian bawahnya, tinggal nyesain leher kita doang. Kalau ngeliat secara sekilas aja di sini. Sekarang kita coba bongkar dulu padding-paddingnya. Tapi sebelum gue bongkar, informasi yang lebih lanjut, untuk sistem pengunciannya sudah menggunakan double daring, udah sepantasnya helm seperti ini dengan gaya seperti ini menggunakan double daring. Oke, sekarang kita coba buka padding-paddingnya. Oke, sebelum gue ngebahas soal paddingnya udah gue lepas, gue pengen ngeliatin dulu IPS-nya. IPS-nya di labri warna hitam. Fitur pertamanya dia sudah ada slot untuk speaker intercom di sini. Biar gue buka dulu. Ini slot untuk speaker intercom. Oke. Dan yang menarik yang sebelah sini, ntar mungkin gue bakal liatin yang lebih detailnya. Jadi ini ada jalur untuk speaker. Ini ada speakernya, dan ini ada jalur untuk mic-nya. Jadi ini cukup detail menurut gue. Konstruksinya rapih banget untuk bagian interiornya. Ya, ini tinggal dibuka covernya, ini untuk speakernya, dan ini jalur untuk mic-nya ke depan. Jadi udah oke banget, mic-nya tidak akan mengganjal, jadi nggak akan rusak juga tuh mic-nya. Karena emang kabel intercom kan tipis-tipis, cuman dengan adanya jalur seperti ini jadi lebih aman sih. Ini oke sih. Interiornya emang rapi banget, ada jalur untuk udara. Kelihatan 3 garis, ada juga lubang untuk intake-nya cukup besar, lubang untuk outlet-nya juga ada, dan lubang untuk forehead-nya juga ada di sini. Jadi ya oke. Dan ada emboss juga di bagian dalamnya, ntar gue liatin juga ada emboss di bagian sini. Ini gue lepas dulu si chin curtain-nya, kayak snap button. Oke, nah di sini juga lebih detail, ada ini lubang ventilasi yang bisa ditutup secara manual. Ini ada emboss NHK, jadi ya detail banget sih untuk konstruksinya untuk helm GPR Tech Street ini. Dan untuk IPS-nya dia tuh sudah multi density IPS, yang berarti dia punya dua lapisan untuk IPS-nya. Ada lapisan yang low density, ada yang high density. Itu berbeda fungsi atau bisa jadi satu fungsi yang menyeluruh. Jadi intinya dia bisa ngeredam impact lebih baik kalau misalnya IPS-nya multi density IPS gitu. Ada yang low, ada yang high. Itu biasanya ada juga untuk yang impact-nya kalau pelan yang bekerja sebelah mana, kalau impact-nya kencang, speed-nya kencang bisa yang bekerja sebelah mana, atau bisa bekerja secara berbarengan dua IPS tersebut tuh. Jadi multi density IPS belum ada persyaratan wajib di Indonesia, cuman di beberapa negara maju itu tuh merupakan persyaratan wajib untuk sebuah helm, wajib IPS-nya tuh multi density gitu. Oke, untuk padding-paddingnya ini bagian cheek padnya 3D cutting pakai sentian 2 cm. Dan untuk mekanismenya dia menggunakan 3 buah snap button 1, 2, 3, dan untuk bagian bawahnya ada selipan untuk dimasukin bagian klipnya. Kayaknya ini cheek pad enak karena ngeliat di bentuknya. Dia panjang ke belakang, jadi tidak ada neck roll. Dan satu lagi tuh soal dilakukan di sini, yang berarti kemungkinan helm ini juga wearable glasses atau ramah untuk rider yang berkacamata gitu. Untuk materialnya ada juga selain fabric kain biasa, ada juga material kulit sintetis di bagian bawahnya di sini. Oke, itu untuk cheek padnya. Ini untuk chin curtain-nya ada 2 snap button di sini yang dipasangin, dan ini ada tambahannya lagi yang tadi gua liatin di awal. Tambahannya cover dari si chin curtain, dan ini untuk si crown pad-nya. Untuk helm ini yang size S yang gua pakai cukup baik, dan ini cukup detail juga. Ini dilubangin juga, itu lubang untuk forehead, ini lubang untuk top air ventilation, ini lubang untuk outlet ventilation. Jadi ya ini well built kalau menurut gue untuk si konstruksi padding-paddingnya. Dan ini adjuster dari si crown pad-nya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini masih ada yang kosong di bagian crown pad-nya, tinggal kalian tambahin aja udah gitu.
jadinya helmnya nggak akan kopong gitu kayak kalian. Jadi ini memang advance, kalian bisa fitting lebih advance untuk si fitment helm GPR Tech Street ini. Oke, sekarang kita bakal masuk ke segmen fitment. Jadi gue bakal coba helmnya. Ini helmnya size S dan lingkar kepala gua tuh 55 sampai 56 cm. Dan tertera di sini untuk beratnya tuh 1700 gram dan kurang lebih 50 gram untuk setiap ukuran. Jadi cukup normal untuk sebuah helm full face seperti ini. Kita bakal coba dulu helmnya. Ini mind blowing treatmentnya. Mungkin karena dia tuh mengadaptasi dari versi balapnya, versi race-nya, GPR Tech yang versi race. Jadi untuk yang versi street ini tuh padding-paddingnya enak banget sini. Di semua sisinya beneran provide untuk kenyamanan gue pakai helm ini. Ini buat gue ya, mungkin bakal berbeda dengan kalian karena ini subjektif, karena kita pun punya tingkat kenyamanan yang berbeda. Cuman buat gue helm ini enak untuk sebuah helm full face road version, karena gue emang suka fitment yang seperti ini untuk full face yang beneran mengcover semuanya. Jadi untuk si paddingnya di sini, untuk bagian cheek pad ini beneran mengcover dari depan sampai ke belakang tuh. Emang gue merasa semua tulang pipi gue tuh ke cover. Untuk bagian cheek padnya nggak ada telinga gue yang kelipat. Untuk front padnya pun beneran mengcover semuanya. Ini beneran nyentuh banget sampai ke belakang, even sampai ke belakang sini gue ngerasa ke cover banget. Jadi ini front pad dan cheek padnya fit banget buat kepala gue. Dan ini pas banget round ini, gue nggak perlu lagi pakai adjuster tambahan. Di sini ada padding tambahan untuk front pad, gue nggak perlu pakai karena udah pas banget untuk size-nya. Ini size S di kepala gue, udah enak. Dan ini sampai ke chin curtain-nya pun beneran nutup. Chin strap-nya nggak mengganggu. Jadi ya untuk fitment ini juara sih kalau buat gue untuk sebuah helm road version. Dan size-nya lengkap. Dari XS sampai ke double XL, ada 7 helmet size, jadi ini enak banget. Dan kalau dilihat-lihat secara desainnya kayaknya helmnya juga lebih minimalis karena minim brandingan, cuma dari depan di sini dan dari bagian belakang. Jadi ya makin suka aja dengan kesimpulan dari si helm ini. Oke, dan bobotnya 1700, cuman gue ngerasa ada bobot yang lebih ke arah tertentu. Jadi ini center of gravity-nya buat gue cukup pas banget. Gue nggak merasa lebih berat ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan gitu. Sementara kita coba di jalan lebih tepatnya. Dan soal view-nya emang luas banget. Untuk kiri kanannya gue nggak ngelihat ada apa yang menghalangi gitu. Dan waktu begitu ditutup, boom, ini kedap juara. Kedapnya juara banget. Gue ngedengar suara gue sendiri kayak di sebelah telinga banget, kayak muter aja suaranya. Belum pasang pin lock, jadi ini pasti berembun waktu gue ngomong. Cuman dia cepat lagi hilang karena ada sirkulasi udara dari sebelah sini. Ini kedapnya ini ya, gue kayaknya mulai percaya kalau kedapnya itu 40% lebih baik dibandingkan pada helm pada umumnya, karena emang ini ya gue kayak ngedengerin dari mikrofon dari headset aja gitu gue ngomong. Ntar dicoba di jalan juga sih kayak gimana. Oke. Sama gue juga ada smoke visor yang warna smoke-nya, yang smoke tint atau dark tint. Gue bakal coba juga untuk si visornya waktu di jalan. Dan ya gue masih amazed aja dengan fitment dari si helm ini. Ternyata enak banget untuk full face ini. Pantesan banyak nyaranin untuk ngambil helm ini, dan emang ya gue impresi gue cukup sangat baik untuk fitment dari si GPR Tech Street ini. Oke, overall setelah gue coba
helmnya, gue review detail seperti apa. Ini bisa jadi salah satu helm best option atau yang terbaik bisa kalian pilih untuk saat ini dengan bahan thermoplastik atau internal level. Terutama untuk brand lokal, kayaknya helm ini bisa jadi opsi utama banget buat kalian. Ya dari fiturnya, dari fitmentnya tadi gue cobain karena emang udah oke banget, detail-detailnya pun gue puas. Untuk helm seharga sekitar 1,3 juta untuk solid color, jadi ini harganya 1.300.000 sampai ke 1,5 lah untuk yang solid color, dan untuk yang grafik kalau nggak salah 1,6 juta sampai ke 1,8, 1,9 tergantung domisili juga atau wilayah-wilayah tertentu lah gitu tempat dijualnya di mana. Cuma untuk wilayah Jabodetabek dan untuk Bandung biasanya harganya 1,6an sih untuk yang grafik, solid 1,3. Jadi ya overall helm ini punya fitur yang sangat lengkap buat sebuah full face road version. Walaupun bahannya masih thermoplastik, tapi fiturnya masih sangat lengkap juga. Bahannya thermopolimer, cuman dengan advance teknologi. Jadi ya itulah, gua sampai sekarang masih berpikir helm ini masih best option buat kalian di tahun 2023 ini gitu. Belum ada yang lain, kayaknya oke banget. Apalagi adaptasinya soal teknologinya adaptif dari yang versi race-nya, terutama untuk bagian padding-paddingnya. Ini yang paling juara kalau buat gue untuk si padding innernya, itu enak banget. Oke, tapi untuk memastikan lagi seperti apa impresinya, karena emang full face itu jauh lebih expert, lebih advance untuk semua fitur-fiturnya dibandingkan dengan open face. Dan gue bakal coba helm ini di jalan, mudah-mudahan ada kesempatannya. Jadi nanti gue bakal pakai sekitar sejam seperti apa dipakainya, di cuaca hujan seperti apa, di panas seperti apa, di dingin seperti apa untuk helm full face ini. Jadi nanti mudah-mudahan gue ada kesempatan buat bikin road review dari si helm NHK GPR Tech Street ini. Oke, sekian video dari gue, mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman semua yang lagi kepengen beli helm full face. Ini GPR Tech Street, reviewnya sekian, dan bila ada kesempatan, kalau misalnya ada pertanyaan, mau sharing, mau apapun, atau yang punya pengalaman yang sudah pakai helm ini seperti apa, boleh share di kolom komentar ataupun Instagramnya di @acuanhobi. Oke, dan bila berkenan satu lagi, boleh di subscribe kalau berkenan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Dan semangat buat para konten kreator yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.